Tahukah kalian apa yang membuat seseorang bisa boncos sampai 50 juta rupiah? Bukan karena investasi saham, bukan karena bangun bisnis, tapi karena kita semua tahu mendapatkan gaji UMR itu pencapaian luar biasa. Banyak orang bangga update status, Alhamdulillah kerja. Padahal isi dompet bilang, tenang, kita cuma cukup sampai tanggal 15. Masak apa iya? UMR itu perlu kalian tahu, bukan upah untuk hidup sultan, tapi upah untuk bertahan hidup. UMR itu cukup untuk diri kita sendiri. Ingat, diri kita sendiri. Masalahnya, UMR memang naik tiap tahun, tapi sayangnya yang naik duluan itu harga kebutuhan. Dan jangan lupa, pajak. Jadi berapapun gaji kalian, kalau pengelolaannya amburadul, ujung-ujungnya tetap boncos. Bedanya cuma boncos cepat atau boncos pakai drama. Sekarang kita masuk ke biang kerok utama. Judi. Awalnya cuma iseng, katanya cuma 100 ribu. Hiburan bang, besok nambah. Besoknya lagi, ini terakhir oke. Dan akhirnya badala hoax, nangislah di pojokan WC. Awalnya ketawa, menangnya dipamerin, kalahnya disimpan rapat-rapat. Katanya judi itu permainan orang kaya. Iya, saking kayanya, sampai uangnya habis semua. Selain judi, ada jebakan yang lebih sopan tapi sama bahayanya. Kredit kendaraan. Masuk dealer niatnya cuma lihat-lihat. Keluar dealer sudah mikir, motor ini cocok sama kepribadian aku. Salesnya ramah, ngomongnya halus, cicilan kelihatan kecil. Yang kecil bukan bunganya, yang kecil cuma tulisan di brosurnya. Begitu telat bayar, motor terasa lebih berat dari biasanya. Padahal kita bisa saja bilang, belum mampu, pakai yang bekas dulu. Daripada motornya baru, tapi tiap malam tidur sambil mikir cicilan. Belum cukup? Masih ada lagi. Barang brand, mahal. Anak muda sekarang gengsinya bukan main. HP harus iPhone Pro Max terbaru. Padahal fungsinya cuma buat WA, TikTok, Instagram, dan nonton video yang bikin lupa waktu. Pakaian harus brand luar. Logo gede. Biar orang tahu kita berhasil. Padahal yang benar-benar berhasil itu bukan yang kelihatan mahal, tapi yang rekeningnya nggak ngos-ngosan. Lucunya lagi, orang yang punya tabungan puluhan juta biasanya HP-nya retak, motornya biasa, tapi hidupnya tenang. Sekarang saya mau tanya ke kalian, jujur aja. Kalian mau jadi korban judi, korban kredit demi gaya, atau korban gengsi yang bikin dompet depresi, atau mau jadi orang yang sederhana di luar, tapi kuat di dalam dan di rekening? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tenang, tidak ada jawaban salah. Yang salah itu mengulang kesalahan yang sama. Kalau kalian pernah boncos, ceritakan. Biar yang lain belajar tanpa harus jatuh di lubang yang sama. Tulis di kolom komentar kalian berhak berpendapat. Pernah nggak lo heran, kenapa banyak orang Cina kelihatannya hidup biasa saja? Tokonya kecil, pakaiannya sederhana, jarang pamer di media sosial, tapi begitu ada apa-apa, duitnya selalu ada. Di video ini, gue nggak mau ngomong teori. Gue mau ceritain pola hidup yang sudah jalan puluhan tahun dan jarang dibahas. Di banyak keluarga Cina, kerja itu bukan soal passion, tapi soal tanggung jawab. Usaha buka jam berapa, jam segitu harus buka. Mau capek, mau hujan, tetap jalan. Karena mereka diajarin satu hal, uang itu nggak datang ke orang yang banyak alasan. Kerja konsisten lebih besar dari kerja semangat sesaat. Tutup sehari bisa kehilangan pelanggan.
Disiplin lebih penting dari bakat bagian 2. Untung kecil, asal hidup. Banyak orang nolak usaha karena untungnya kecil. Tapi orang Cina mikirnya beda. Untung kecil nggak apa-apa, asal muter. Karena uang itu bukan buat dipajang, tapi buat diputar. Contoh cerita, dagang harian margin tipis, tapi konsisten 10-20 tahun. Hidup tidak naik bareng penghasilan. Ini yang paling berat buat banyak orang. Penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Di keluarga Cina, yang naik itu tabungan dan aset, bukan gengsi. Kebanyakan dari kita adalah gengsi. Pamer HP lama nggak masalah, mobil lama nggak malu. Karena mereka tahu, gaya hidup mahal itu jebakan paling halus. Kenapa orang kaya jarang ganti HP? Mereka beli barang karena fungsi. Di banyak keluarga Cina, anak bantu usaha orang tua. Bukan karena enak, tapi karena belajar. Dari kecil lihat proses. Dari kecil tahu capeknya. Usaha itu dijaga rame-rame, bukan dijalani sendirian. Penekanan. Kerja bareng lebih besar dari kerja sendiri. Bukan romantis, tapi efisien. Diam itu strategi. Orang yang benar-benar fokus cari uang, biasanya nggak banyak cerita. Karena energi mereka habis buat mikir, bukan buat pencitraan. Mereka nggak perlu validasi, karena tujuan mereka jelas. Kalau lo sekarang ngerasa hidup lo pelan, ngerasa tertinggal, mungkin bukan karena lo malas, mungkin karena lo belum konsisten. Ingat, yang bertahan lama, biasanya yang paling sabar. Channel ini baru, pelan tapi serius. Kalau lo mau belajar cara mikir realistis soal hidup dan uang, subscribe. Kita jalan pelan tapi jangan berhenti.